Shalom semuanya hamba Tuhan, dan shalom semuanya sidang jemaat Tuhan yang diberkati pagi hari ini. Saya percaya kita mungkin baru pulang kerja, ada yang mungkin baru bangun, dan ada mungkin baru sarapan pagi. Saudara di sini saya akan membawa suatu renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang sangat selalunya saya ternia untuk pelayanan sebagaimana Marta dan Maria. Saya mengingat Marta dan Maria yang sungguh luar biasa. Ada yang sibuk di dapur dan ada yang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan semuanya sama, tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan bersama Tuhanlah yang dikehendaki Tuhan. Maksudnya adalah membangun mesbahnya Tuhan. Saudara, di mana hari-hari ini adalah di mana kita yang mungkin sudah duduk 3 minggu di rumah, yaitu lockdown. Saya percaya saudara, mungkin kita sudah terbiasa untuk mempreparekan pelayanan kita. Apalagi hari ini adalah hari Sabtu, mungkin kita akan mengingat doa puasa pada khususnya dan mempersiapkan kita untuk besok pelayanan seperti itu saudara. Tapi bagaimana Marta yang duduk diam bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman dan mendengarkan kasih karunia pada Tuhan. Demikian juga kita saat ini, jika kita selalunya yang pergi ke gereja, mempersiapkan baju di depan bersama di altarnya Tuhan, dan mungkin kita mempersiapkan lagu-lagu sebagai praise and worship kita saudara. Dan saya percaya saudara, saat ini Tuhan katakan ketika kita di rumah tidak ada yang melihat kita di saat kita menyembah Tuhan. Mungkin kita selalu akan mau dilihat orang, mungkin kita sudah biasa. Mungkin hamba Tuhan ada yang selalu tiap minggu tuh pelayanan, mungkin setiap minggu dia mengambil bagian dalam pelayanan. Tiba-tiba kita di rumah saudara. Jangan jadikan pelayanan itu menjadi rutinitas kita, sehingga pada saat ini kita diam di dalam Tuhan dan kita merasakan wah, tidak enak, tidak lepas seperti itu. Padahal Tuhan inginkan kita diam bersama dengan Tuhan, yaitu membangun mesbahnya Tuhan. Saudara, saya percaya saat ini kita di rumah dipimpin kita sendiri, di rumah kita, dan kita berdoa. Itulah yang Tuhan inginkan saat ini bagi kita. Saudara, jangan kecewa sedikit pun, jangan merasakan bahwasanya harus di gereja kita harus memuji, menyembah, ataupun harus berteriak-teriak, ataupun harus meloncat-loncat dan menyanyikan lagu sekuat-kuatnya. Tidak saudara. Tapi saya katakan saat ini bahwa mari kita bersama-sama duduk diam membangun mesbahnya Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan dia persembahan yang benar. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang Tuhan inginkan saudara, yaitu persembahan yang benar. Bukan kita ingin di gereja harus menjadi WL yang luar biasa, harus menjadi pendoa yang luar biasa, harus menjadi singer yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan saat ini, penyembahan yang benar adalah untuk sujud di hadapan Tuhan. Kita perbaiki, saya sendiri mengintrospeksi diri saudara, bahwasanya benarkah apa yang saya buat saat ini? Kita harus bukan berarti kita harus rajin ke gereja, kita harus
wah banyak pelayanan kita full 1 harian, saya mengintrospeksi diri, itu tidak seberapa dengan yang Tuhan inginkan adalah diam dan mengunci kamar dan membangun mezbahnya Tuhan. Bukan berarti kita harus 1 harian di gereja, tidak saudara. Saya pun merenungkan di rumah, merenungkan di tempat kerja, apa yang Tuhan inginkan kepada kita adalah membangun mezbahnya Tuhan itu, yaitu duduk diam di hadapan Tuhan dan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak tertinggal nantinya di saat-saat kenaikan Tuhan Yesus, yaitu rapture-nya. Saudara, mari kita dengan goncangan saat ini, kita pun terus semakin digoncang hati kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya saudara, waktu Tuhan yang terbaik. Dan juga kita baca Hagai 1 ayat 7 saudara sampai 9. Hagai 1 9 katakannya bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan mengatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi saudara, beginilah firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 7-9 bahwasanya perhatikanlah keadaan kita saat ini. Bukan perhatikan masalah kemakanan kita, bukan perhatikan masalah pakaian kita, bukan perhatikan masalah keuangan kita, tapi perhatikan masalah mezbahnya kita dengan Tuhan, yaitu membangun persekutuan kita dengan Tuhan, apakah sudah benar atau tidak. Bukan saudara saja, tapi saya pun juga merenungkan dan saya juga mengintrospeksi diri saudara dalam firman Tuhan, supaya kita terus bersama-sama belajar firman Tuhan dan belajar terus di dalam hadirat Tuhan saudara. Dan juga kita membuka Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 katakannya bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita harus membangun roh kita juga, yaitu membangun mezbahnya Tuhan saudara. Kalau kita cuma berdoa begitu saja, tidak membangun rohnya Tuhan sepertinya menjauh daripada kita. Sebab kita terus mengundang kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan setiap doa kita saudara. Saya percaya kita terus bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, mungkin saat ini kita terperanjat ataupun terkejut. Kenapa Tuhan udah lama ini di rumah kami berdoa dan live streaming mungkin. Tapi saudara, jika saudara sering melakukan mezbahnya Tuhan di rumah,
saudara tidak akan terperanjat dengan hal yang demikian. Karena Tuhan katakan orang-orang yang mengetahui jalannya Tuhan tidak akan terperanjat ataupun tidak terkejut dengan hal-hal yang ini, yaitu hal kedatangan Tuhan Yesus, saudara, yaitu akhir zaman. Jadi kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan sebenarnya tidak khawatir lagi ataupun tidak was-was ataupun tidak merasa sesuatu yang kekurangan saat ini, saudara. Jika kita terus membangun di rumahnya Tuhan, seperti inilah yang kita inginkan ataupun Tuhan inginkan saat ini, saudara. Saudara, saya percaya kita bersama-sama Tuhan dalam mesbahnya Tuhan di rumah masing-masing sampai nanti Tuhan inginkan kita bersama-sama kembali untuk menyembah Tuhan dengan lampu yang cantik, gedung yang bagus, pulben yang penuh. Saya percaya dengan WL, dengan singer yang lengkap semuanya. Bukan itu yang Tuhan inginkan, tapi saat ini adalah diam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati, saudara, tetap semangat. Saya percaya kita semuanya di rumah tetap membangun mesbah Tuhan. Tapi jangan lupa, jika kita sudah bersama-sama Tuhan dan COVID-19 ini sudah selesai, jangan pula kita semuanya lemah dan berhati besar, tapi tetap kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat. Selamat pagi dan selamat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang kita berbuat pasti berhasil. Salam dan berkati.